wabarakatuh. Halo Kak Ruby, sebelumnya perkenalkan aku Destri Wandika dari staf Adkesma, di mana di sini merupakan PIC dari program kerja yang akan kita laksanakan sekarang ini, yaitu inspirasi. Nah, inspirasi sendiri ini merupakan program kerja yang akan menggali dan juga menyebarkan kisah-kisah inspiratif dari mahasiswa FPIK yang akan insya Allah akan bisa menginspirasi mahasiswa FPIK lainnya gitu. Sebelumnya boleh kakak perkenalkan diri kakak. Makasih sebelumnya Destri. Perkenalkan, nama aku Sarah Alia Ruby, biasa dipanggil Ruby. Aku dari Departemen Teknologi Hasil Perairan angkatan 59. Mungkin teman-teman yang angkatan 60 atau 59 lumayan familiar sama aku, apalagi dari mahasiswa berprestasi 2025 FPIK, THP, dan juga sekaligus Master of Ceremony di CD 2024. Kalau itu aku. Betul banget ya Kak, siapa sih anak 60 yang gak kenal sama MC sekeren Kak Ruby gitu. Pasti deh. Apalagi kemarin mahasiswa berprestasi ya kemarin. Terus juga yang baru banget nih Kak, itu student exchange ya ke Cina. Iya, itu short term. Ya, aku mau tanya nih Kak, motivasi utama kakak dalam mengikuti student exchange ke Cina itu kemarin? Kalau yang ke Cina itu emang aku selama masa kuliah 4 tahun nargetin di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat tuh aku ngapain aja. Tapi sebenarnya masih secara garis besar. Jadi kayak apalagi pas PKU aku nggak tahu apa-apa. Kayak ya udah PKU aku main aja. Kayak kuliah tuh gini ternyata. Berbeda dengan SMA tapi I enjoy gitu. Dan I discover a lot of things, new environment, new friends gitu kan. Cuman memang aku salah satu tujuannya pengen memanfaatkan privilege mahasiswa. Kan kita punya banyak banget privilege yang sayang dong kalau nggak dimanfaatin. Makanya pas mungkin sekitaran tahun kedua itu aku mulai nargetin kalau aku pengen nih keluar negeri. Jadi absenku tuh nggak terlalu bermasalah gitu kan. Sebelumnya sebenarnya udah ada juga yang lolos program gitu untuk ke Bali. Itu juga fully funded jatuhnya, cuman karena 2 minggu aku juga nggak bisa ambil itu. Aku pas lagi semester 5 lagi banyak banget praktikumnya, sama kayak di departemen lain. Mungkin malah departemen lain lebih banyak gitu ya praktikumnya dibanding kalau aku dari THP. Tapi ya sayang aja gitu kalau misalnya nanti bukan bermasalah, nanti aku harus ngurus banyak hal gitu. Karena prinsipku kalau misalnya semuanya bisa jalan, ya udah diusahain semuanya dapat kan, diselingin aja iya, gitu. Bisa. Berarti kan kakak daftar nih ya ke fully funded itu. Nah, apa sih tantangan yang kakak hadapin selama proses pendaftaran sampai ada seleksi ya Kak? Iya. Nah, boleh kakak kasih tahu bagaimana tantangan dan juga cara ngatasinnya gitu? Oke, jadi tuh kalau di Gold Nation itu yang aku ikuti, dia tuh pas chapter China ini Young Leader Conference gitu. Jadi yang ikut emang rata-rata yang masih muda gitu, termasuk yang mahasiswa. Jadi ketika aku daftar, sainganku tuh antara anak SMA atau kuliah. Dan kuliah tuh kan gak terbatas di S1 ya. Ada juga yang S2. Di antara kurang lebih setahu aku 1000-an. Alhamdulillah jadi fully funded. Dan itu tuh tahapannya pertama pemberkasan, wawancara, terus dia ada yang video kreatif atau yang FGD dulu, baru nanti dia bakalan ada LGD-nya, baru nanti kayak study case and everything. Nah, aku ngelewatin itu ya, aku coba cari yang paling possible tuh menurutku yang mana. Dan aku ngambilnya video kreatif, walaupun sebenarnya itu bukan bidangku. Aku ngambil video kreatif, ya karena waktu itu timeline-nya aku lagi sibuk ngurus hal lain juga. Jadi kalau misalnya untuk FGD aku nggak tahu jadwalnya kapan, dan aku belum tentu available di jadwal yang mungkin akan bertabrakan dengan jadwalku yang lain. Jadi yang paling oke dan probabilitasnya lebih besar itu pakai video kreatif. Jadi aku pakai jalur itu, alhamdulillah itu lolos. Dan aku nyadarnya
coba stand out aja gitu. Karena di antara editing yang lain ternyata alhamdulillahnya lihat juga ternyata editor gue ya gitu kan. Aku juga sempat konsul juga ke temen-temenku yang memang di bidangnya itu, kayak aku nanya ini bagusnya kayak gimana footage-nya, ini bagusnya kayak gimana sih cuttingannya dengan sound apa, terus kayak minta dibantu juga sama mereka, dibantu polishing and everything, dan aku sangat berterima kasih atas bantuan mereka itu juga. Terus lanjut di LGD-nya, Leaderless Group, Leaderless Forum Group gitu, aku sangat terbantu dengan join Outschool. Kalau kamu tahu, Iya, IPB Outschool ya. iya, itu kita setiap pertemuan sering banget ngadain LGD. Bahkan sebelum kita jadi Outschooler, kita di seleksi itu ada sesi LGD-nya. Jadi dari situ aku belajar, dan terutama karena fokusku adalah public speaking and diplomatic. Di situ emang kita dituntun dan dapat mentor untuk mematengin gitu ya. Kita tuh kalau LGD kayak gimana, tips and triknya kayak gimana. Itu sih yang sangat helpful untuk aku. Dan sebenarnya pas ada tanggal berapa gitu, itu tuh pengumuman untuk aku lolos atau enggak ke Cina. Itu kan sudah penjaringan ke 20 peserta. Nah, Berarti kakak lolos dari berapa peserta tuh? setahu yang aku daftar? yang aku tanya tuh sekitar 1000-an Yang lolos? yang lolos ke tahap dibiayai atau enggak tuh 20. Dari situ baru disaring lagi gitu kan. Cuman kayak aku tuh jujur takut ya. Itu wajar banget sih menurut aku, kayak aku takut aku tuh keterima atau enggak sih kayak gitu kan. Itu pas di 20 besar itu, top 20. Di top 20 sebelum pengumuman malamnya ada salah satu kepanitiaan dan organisasi yang tutupnya di saat itu juga. Jadi kayak kalau aku ngelepas kepanitiaan ini, pendaftaran ini, ternyata aku nggak lolos Cina, berarti aku dua-duanya nggak dapet nih. Iya. Ngerti Berarti kan? Pilih salah satu ya? Iya. Cuman kayak aku akhirnya mencoba untuk tetap daftar itu sebagai backup plan, tapi jujur jatuhnya kayak nggak niat. Dan turns out emang aku nggak lolos di situ. Tapi alhamdulillah ternyata aku lolos di yang Cina. Oh, jadi kakak daftar 2? Daftar 2 itu. Maksudnya itu nggak tahu ya, itu apa ya, kayak dadakan aja. Kayak aku takut nggak keterima dua-duanya, jadi mending aku daftar dua-duanya. Sebenarnya itu pasti relate sih sama teman-teman juga gitu kan. Benar-benar. Kayak aduh, nanti kalau gue nggak keterima ini tapi gue nggak daftar yang ini, gue nggak dapet dua-duanya dong. Ya. Mending gue dua dulu nggak sih, nanti lepas salah satu. Sebenarnya itu salah juga kayak gitu, kayak nggak bertanggung jawab. Cuman setelah dilihat yang satu kan sifatnya short term, yang satu sifatnya organisasi, jadi aku putusin buat dua-duanya. Cuman yang satu kayak jatuhnya kayak back burner. Aku daftar karena aku takut nggak keterima gitu, dan turns out nggak dapet. Jadi ya emang niat sih kalau emang mau daftar sesuatu menurut aku. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih ya, karena kan kayak kita nggak tahu ya ke depannya apa lolos semua atau nggak lolos semua, tapi berarti ya coba aja gitu ya kan. Iya, kayak we never know. Iya. Daripada kamu takut terus kamu nggak jadi daftar, terus kamu nyesel gitu kan. Aku mending aku takut aku daftar, I give my best shot, ya udah nyoba. Jujur banyak banget sih yang aku kayak gitu. Kayak kalau misalnya tahu tahun lalu aku daftar duta, aku nyoba. Itu aku takut sih. Tapi aku daftar aja. Ya emang qadarullah ternyata belum nyampe di batch 10, tapi we never know, siapa tahu di batch 11. Nextnya Ya, selanjutnya mungkin di batch 11 gitu kan. Jadi kayak aku pengen ngajak teman-temanku juga, kalau misalnya takut ya nggak apa-apa, takut dan daftar aja gitu. Bagus kalau kamu takut, berarti kamu niat gitu loh. Kayak sama kayak UTBK sebenarnya. Kalau kamu takut berarti kamu tahu konsekuensi kamu nggak dapet skor tinggi, kamu nggak dapet univ yang kamu mau, kamu jadi niat untuk itu. Jadi tahu konsekuensinya gitu ya, Iya. bukan nothing tulus gitu. Iya, sebenarnya nothing tulus itu oke, cuman still give the best shot and all the best aja, karena kan kita nggak tahu God's willingnya, kayak takdir kita tuh sebenarnya kita jadi lolos di situ atau justru gagal dan kita dapat kesempatan lain lebih gitu. baik ya gitu. Iya. Oh, anyway, ada fun fact-nya. Podcast ini aku terima kasih juga ke kalian karena udah invite aku. Itu really, I want to say my grateful.
karena aku daftar magang itu tuh di bidangnya komunikasi juga, di broadcasting. Dan alhasil aku sampai diwawancara tapi ternyata belum lolos. Itu paid, kayak wow, I got paid. Dan aku magang di bidang yang aku suka, walaupun aku anak saintek, aku bisa ke sosum dan ranah yang aku suka, yapping gitu kan. Tapi ternyata belum ditakdirkan. Terus kayak, ya nggak apa-apa, aku pengen deh ada pengalaman di broadcast. Mungkin mau tanya untuk benefit yang kakak dapat gitu dari student exchange kemarin, itu apa aja sih kak? Oke, jadi yang kemarin itu lebih tepatnya dibandingkan exchange, enakan disebut conference-nya. Oh, conference, Ya. oke. Karena aku conference di Tsinghua, itu top one-nya China di Beijing. Terus kita juga sempat ada university tour di Peking University, dan itu sangat complicated administrasinya, tapi alhamdulillah karena dibantu dari tim panitia Gold Nation, terus juga kita dapat bantuan dari KBRI, kita bisa kedua universitas itu. Kalau ditanya benefitnya apa? Yang pertama, sebagai fully funded, tentu aku mendapatkan gratis Ke Cina. Cina pakai maskapai top 1 dunia, Singapore Airlines. Dari sananya itu kak? Dari Gold Nation aku dapat saran dan prasarana kayak gitu. Terus itu PP udah ditanggung semua, terus aku juga akomodasi semua ditanggung, termasuk aku dapat kayak istilahnya sanggup ya di sana dalam bentuk ya adalah. Berarti dapat semuanya itu? Dapat semuanya, alhamdulillah. Tinggal ngejalanin aja ya? Ya, cuman perlu diingat guys, kalau misalnya kalian dapat sesuatu, bukan berarti kalian bisa seenaknya gitu. Iya. Dan tapi kita lihatnya dari sisi kayak gini aja. Kalau kamu dapat hak, itu kan hak kamu sebagai fully funded, itu hak aku sebagai fully funded. Berarti kamu harus melaksanain kewajiban. Iya. Kalau mau dapat hak kamu, ya kamu laksanain kewajiban kamu. Kewajibanku itu, of course, aku harus bantu juga dalam branding, sekaligus naikin branding aku sendiri di Instagram. Kalau misalnya kalian bisa lihat, cek aja di Instagram aku, Sarah Ardi. Siapa tahu mau follow. Oke. And then aku juga harus jadi ketua di batch itu. Jadi aku yang ngetuain semuanya. Di antara ketua-ketua grup kecil, aku juga ketua grup kecil, aku jadi ketua utama juga. Tapi aku sangat berterima kasih ke teman-teman atas kooperatifnya, koordinasinya di lapangan maupun pas online, karena kita baru ketemu pas di airport itu kan. Berarti kakak berapa hari tuh di Cina? Aku kegiatan offline-nya tuh kurang lebih rangkaiannya 1 minggu. Tapi kalau ditarik dari online-nya itu kayak 2-3 bulan. Oh, panjang ya? Iya. Tapi emang pas conference-nya pas di sana kurang lebih seminggu sih. Kayak dari Indo ke sana dan balik lagi. But it's really good. Jadi kayak Pengalamannya. Ya, benar. Oke, sebenarnya aku pengen nanya sih kak, gimana sih dulu kakak tuh kalau misalkan nyoba tuh pernah nggak sih kak kayak nggak lolos itu? Nah aku juga pernah misalkan daftar apa gitu kayak terus kayak nggak lolos itu kan, terus kayak sedih ya, terus juga mau nyoba lagi di kesempatan lain tuh tapi jadi kayak takut gitu. Nah itu gimana sih kak caranya? Jadi kayak mikirnya udahlah pasti nggak lolos, mending nggak usah daftar gitu. Oke. Yang aku tadi bilang kan, aku udah banyak yang nggak lolos. Itu maksudnya sebenarnya wajar aja kalau misalnya kamu takut, apalagi udah pernah ya kejadian yang sebelumnya. Tapi sampai kapan? Itu aja sih. I mean nothing tulus kan, yang kayak kamu bilang tadi. Nggak ada yang salah kalau misalnya kamu gagal juga, nggak apa-apa. Misal nanti kamu ke depannya mau coba lagi kan, setelah semisal kamu udah sampai di tahap wawancara, kamu bisa nanya tuh ke recruiternya, Bapak atau Ibu berkenan untuk memberikan saya feedback terkait performa saya hari ini. Kalau misalnya ada waktu, atau kamu reach out by WA. Tadi yang aku udah bilang, aku udah banyak sih yang nggak lolosnya juga. Salah satunya yang paling besar itu duta itu. Oh iya. Dan aku juga tadi udah mention kan kalau aku juga banyak banget takutnya, dan itu wajar. Makanya kamu tadi ngerasa kayak gitu kan. Iya. Cuman kamu mau daftar apa waktu itu emang? Adalah pokoknya kayak asrama gitu kak. Apa? Terus bukan. Oke.
ada lagi, jadi kayak jujur aku tuh kan kayak lumayan apa ya, pengen nyari gitu kayak tempat tinggal gitu yang gratis gitu, pengen supaya nggak terlalu terbebani gitu di apa namanya, dibayar kos dan segala macam. Nah, aku tuh kemarin kan daftar dan itu tuh nggak lolos. Nah, tapi ada lagi nih yang beda lagi, tapi teknisnya tuh hampir sama gitu, dapat hunian gratis lah gitu. Nah, jadi kayak aku pengen nyoba lagi tuh kayak males gitu, kayak nanti takut nggak lolos gitu. Oke. Aku kayaknya tahu deh yang itu apa. You should try it sih, give your best shot aja. Soalnya gini, setiap kamu ngelakuin sesuatu coba pertimbangin pros and costnya, maksudnya plus minusnya. Kalau kamu daftar, kamu sekarang ngekos berarti? Iya. Kamu daftar nih yang mirip kayak asrama yang sebelumnya. Kalau kamu lolos, benefitnya kamu dibayarin. Kalau kamu nggak lolos, ya udah kamu tetap di asramamu. Tapi at least kamu nyoba kan, berarti ada peluang kamu lolos. Tapi kalau kamu nggak daftar sama sekali, berarti nggak ada peluang lolos. Nggak usah dipikirin kamu dapat apa benefitnya. Kamu cuma dapat nggak ada gitu. Iya sih, benar. Maksudnya sebenarnya wajar aja kalau misalnya kamu takut, apalagi udah pernah ya kejadian yang sebelumnya. Tapi sampai kapan? Gitu aja sih. Oke. Tapi nothing tulus kan, yang kayak kamu bilang tadi. Iya. Nggak ada yang salah kalau misalnya kamu gagal juga nggak apa-apa. Misal nanti kamu ke depannya mau coba lagi kan, setelah semisal kamu udah sampai di tahap wawancara, kamu bisa nanya tuh ke recruiternya, Bapak atau Ibu berkenan untuk memberikan saya feedback terkait performa saya hari ini. Kalau misalnya ada waktu, atau kamu reach out by WA kayak gitu, untuk feedback kamu aja ke depannya kayak gimana kan. It's good, coba aja. Oke, tadi ngomong terkait wawancara nih Kak, itu mungkin salah satu jadi struggle aku juga gitu. Kayak pasti kalau misalkan kayak seleksi pemberkasan gitu, terus kayak biasanya kan ada tugas-tugas gitu juga tuh kan, kayak lolos gitu sampai lolos ke tahap wawancara. Nah, tapi di wawancara ini tuh kayaknya aku gagalnya tuh di situ gitu kan. Mungkin boleh kasih tips gitu buat Apa ya? bisa lolos atau Aku sebenarnya nggak pro banget juga ya, tapi ini berdasarkan aku aja. Dan aku tuh tipikal yang prepare juga sebelum wawancara. Tapi aku selalu, kalau teman-teman dekatku ditanya, pasti tahu seberapa overthinkingnya aku, seberapa aku yakinnya banyak banget. Aku selalu bilang kayak, aduh guys nggak tahu deh, udah terserah aja gimana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bisa tapi sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Iya, at least kamu udah research sebelumnya, kira-kira apa yang bakal keluar, apa yang bisa kamu kasih, dan jangan cuma ngasih jawaban tuh kayak di permukaannya aja gitu. Misal aku nanya, AdCast tuh apa? setidaknya Iya, AdCast tuh apa menurut kamu? AdCast. Iya, Kirain aku atlis. AdCast itu advokasi dan kesejahteraan mahasiswa yang berada di naungan BEM-FPIK. Itu dasar. Iya. Tapi kalau misalnya kamu mau, coba kasih, ada beberapa metode kayak STAR. Kamu coba pakai metode itu, kayak misal, menurut saya, AdCastMa itu punya target untuk menaikkan kesejahteraan mahasiswa. Dengan apa? Nanti akan ada program-program yang memang berfokusnya ke advokasi. Contoh, dari Peduli UKT. Dari situ yang berdampak nggak hanya 1-2 anak aja. Dan itu juga berdampak secara nggak langsung ke ekonomi keluarga mereka. Karena nggak harus menanggung biaya pendidikan si anak tersebut. Karena udah dibantu di cover sama kami. Gitu kan. Itu kayak kamu give aja, kenapa sih harus ada AdCast, kenapa aku cocok di AdCast. Dan menurut saya cocok karena memiliki analisis untuk mengetahui keadaan sebenarnya berdasarkan pemberkasan, dan saya bisa mengetahui berdasarkan cerita orang tersebut yang bersangkutan, is it true or lie gitu kan. Karena untuk memberikan dana pendidikan tentunya kami harus memberikan ke target yang sesuai, target yang menurut kami sesuai spesifikasi, dan untuk donatur pun hal tersebut diperlukan gitu kan. Jadi nggak cuma untuk si anak, tapi untuk nama baik kami juga AdCast, dan juga untuk pemberi dana tersebut kami memiliki pertanggungjawaban karena kami mendapatkan hak kami untuk sejumlah sekian rupiah, juta rupiah or something, dan kami memberikan kewajiban kami, yaitu kredibilitas dari si penerima donasi tersebut kayak gitu. Aku ngomong karena aku dulu AdCast juga sih. Oh iya. Tapi bukan di BEM-FPIK.
berarti kayak kuras aja gitu ya sedalam-dalamnya tentang apa yang ditanyain gitu. Kayak kepoin aja, stalking. Zaman sekarang kan di Instagram tuh udah banyak banget kan informasinya. Kayak biasanya juga kalau di branding mereka punya panggilan sendiri, misal ke audiensnya, atau kayak di Outsco tuh ada panggilannya komite untuk panitianya. Itu kan udah ciri khasnya gitu loh. Ketika kamu mention itu, ada kemungkinan kalau yang pewawancara tuh notice, oh kamu tuh berarti udah nyari tahu segitunya loh. Gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Iya. tipsnya nih. And be proud of yourself, just confidence. Oke. Terus mungkin ini Kak, untuk apa masih dalam rangka memperingati Hari Kartini gitu ya. Mau tanya ada nggak sih Kak tantangan yang mungkin dihadapi dalam perempuan gitu di dalam dunia pendidikan? Di pendidikan. Iya. Specifically. Iya. Wait, aku secara general dulu. Boleh. Jadi menurut aku setiap orang regarding of gender itself, nggak memandang gender, kita punya semua hak yang sepatutnya sebagai manusia kan. Dan itu tuh society kita, apa ya, lingkungan sosial kita seharusnya memberikan hal tersebut. Makanya, tapi sayangnya lingkungan aslinya gak kayak gitu kan. Ada banyak rintangan yang mungkin berbeda dihadapin tiap orang. Apalagi kalau kita stand as women, it's gonna be difficult gitu. Aku sendiri ada masa ketika aku kan masuk IPB lewat jalur undangan ya. Sebelum itu aku udah aku nargetin untuk jadi ketua OSIS sebenarnya, untuk masuk lewat jalur ketua OSIS karena IPB ada jalur itu. Tapi sayangnya di tempat yang bersangkutan dulu, nggak tahu ya kalau sekarang, ada peraturan kalau yang jadi ketua OSIS itu harus laki-laki. I got the point kalau dalam agama, specifically Islam, pemimpin memang laki-laki ya, apalagi dalam rumah tangga. Tapi kita berbicara bukan terkait hal tersebut gitu. Dan berarti dari awal startnya beda. Aku nggak dapat kesempatan untuk hal tersebut, dan itu sangat disayangkan gitu loh. Banyak potensi yang sebenarnya bisa dikasih, nggak cuma dari aku atau mungkin dari yang perempuan lain gitu. Kan kita nggak tahu kualitas orang sebelum kita ngasih kesempatan yang sama gitu kan. Itu yang disayangkan sih. Jadi aku nggak jadi ketua OSIS, aku jadi ketua PMR, dan alhamdulillahnya masih bisa keterima di IPB. Cuman banyak banget strugglingnya menurutku dirasa di pendidikan juga. Kayak objectifying women itu masih sering. Kayak seharusnya di dalam ranah pendidikan atau di dalam ranah kelas, kita tuh nggak ada sangkut pautnya dengan yang menyinggung gender gitu loh. Contoh, tenaga pendidikan seharusnya berbicara tentang pendidikan. Itu yang akan kita dapat, dan itu adalah suatu hak dan kewajiban mahasiswa untuk dapat gitu. Kita harus perhatiin dan mereka akan nyampein materinya. Apa yang terjadi kalau semisal di dalam lingkup kelas yang dibahas bukan materi, tapi ada mungkin jatuhnya jokes aja gitu ya, jokes kayak I think it's kind of sensitive to talk it in here, tapi ada yang nyinggungnya seharusnya bukan ke arah sana gitu. Kalau aku pribadi, aku merasa itu nggak pada tempatnya. Aku merasa itu sebagai sedih aja gitu, sayang gitu, karena itu jatuhnya objectifying woman. Aku sendiri pun gak mau semisal kamu punya pacar? Enggak. Kamu punya pacar? Iya. Kamu punya pacar? Oke. Nah, kamu lebih seandainya aku punya pacar atau pasangan, aku lebih pengen orang-orang tuh tahu aku sebagai Sarah Ali Ruby dulu dibandingkan sebagai pasangan orang tersebut.
It's okay, it's totally fine. Bukan berarti aku malu atau gimana, tapi aku mau orang-orang lihat aku sebagai dengan kualifikasi yang aku punya gitu. Mungkin itu bukan sebagai pendidikan formal ya, tapi menurutku itu karakter yang seharusnya ada di semuanya. Jadi aku berharap sebagai perempuan kita punya rasa independen gitu loh. It's okay, be dependent on someone, it's okay. Kita manusia at all. Kita manusia yang kalau misalnya lagi capek butuh cerita, sandaran, everything it's okay. Tapi bukan berarti kamu harus totally depend on him, on her gitu. Kayak ketika sosok itu hilang, nanti kamu kehilangan jati diri kamu sendiri. Jadi try to love yourself first before you try to love the others one gitu. Menurutku itu bagian dari pendidikan informal yang aku harap bisa gitu ke semua perempuan. Kayak be your best version first gitu. Ketika taraf kamu naik, kualitas kamu naik, kamu akan mendapatkan pasangan, lingkungan yang sesuai dengan itu. Jadi secara nggak langsung juga kualitas hidup kita naik dan it's gonna be really good in the future as well gitu. Dibandingkan kamu apalagi saat ini terfokusnya di satu hal, nggak explore relasi sana sini, itu disayangkan sih. Karena yang dari awal aku bilang, mahasiswa punya privilege-nya sendiri, dan ketika kita di sini coba untuk memanfaatkan privilege itu gitu, termasuk dengan berteman gitu. Ya I know, kalau misalnya case-nya remaja-remaja saat ini gitu ya, seumuran kita, aku pun relate gitu. Adalah batasan, kalau kamu punya pasangan juga harus tahu gimana batasan kamu lawan jenis dan enggak. Tapi bukan berarti kamu totally block gitu loh. Kayak kamu hidupnya ke ayang aku kamu doang. Bucin. Iya, bucin is fine. Asal ada batasnya Ya, gitu. jangan berlebihan. Iya, karena sayang aja sih. Kayak we never know apa yang ada di depan gitu kan. Kayak kalau aku tahu akan semua pasangan gitu akan kayak give their best effort to their partner, tapi give it to yourself juga guys gitu. Itu sih. Dan menurut aku even Kartini punya hal tersebut loh. Kenapa Kartini bisa semaju itu? Karena dia mengutamakan pendidikan dia berkarakter dengan diri dia sendiri, dia cinta dengan diri dia sendiri, dia memiliki kesukaan, hobi, motivasi, tujuan jelas. Dan di sampingnya pada akhirnya ada ketemu partner yang tepat kan, suaminya tersebut yang sesuai dengan karakteristik dia maunya kayak gimana. Jadi dia mendapatkan apa yang dia mau dan suaminya mendapatkan apa yang dia cari. Bukan Kartini merubah segala hal definisi standar dia untuk bertemu dengan pasangan tersebut. Kayak not lowering her standard gitu kan. At the end itu yang sebenarnya 50-50 gitu loh. Iya. Berarti tadi bicara tentang independent woman gitu ya, kalian bergantung, jangan terlalu bergantung ke orang lain gitu. Nah, menurut kakak bagaimana sih kakak melihat peran perempuan gitu di Indonesia dalam membawa suatu perubahan gitu? Aku nggak tahu kalau ternyata topiknya seberat ini ya, nggak ada briefingnya nih. Oke, kalau misalnya terlalu It's okay. Oke, jadi kayak yang simple aja sih kak. oke, ya. Thank you. Aku bercanda aja guys. Oke, peran perempuan di Indonesia. Kalau kita dibesar realitanya, pahit-pahitnya gitu ya. Kita dibesarkan di lingkungan patriarki. Itu mau nggak mau. Simpelnya gini, kalau misalnya Lebaran yang biasanya ditugaskan untuk ngurusin dapur dan sebagainya, itu biasanya pihak wanita perempuan. Tapi itu bukan totally wrong, karena kalau dalam rumah tangga mungkin ada batasannya sendiri, ada standarnya sendiri, prinsip dan standar orang beda-beda. Tapi kalau misalnya dalam memajukan bangsa, let's say pendidikan pertama seorang anak itu dari perempuan, lebih tepatnya dari keluarga, tapi yang memiliki fokus utama pendidikan orang tuanya. Dan dalam lingkungan yang patriarki biasanya dilimpahkan lebih banyak ke perempuan. Ketika perempuan berpendidikan tinggi, mereka bisa ngasih pengertian ke anaknya dengan taraf
yang sesuai umurnya. Contoh gini, aku ngejelasin materiku semester 6 ke kamu semester 4, itu aja udah bisa jadi kamu nggak ngerti kan. Gimana kalau misalnya seorang ibu yang notabene mungkin umurnya 20, 30, 40 ngejelasin ke anaknya yang usianya masih 4 tahun, 5 tahun SD dengan bahasa yang susah gitu kan. Itu kan akan ada gap penerimaan informasinya, ada gap. Dan setiap perempuan itu pasti akan ngerti caranya. Setiap orang, gak setiap perempuan aja, tapi karena ini kita specifically ngomong lagi perempuan, akan ngerti gimana deliver information itu bisa dengan smooth, bisa dimengerti. Dan untuk melakukan itu sebenarnya akan lebih mudah dan terbantu dengan pendidikan. Jadi aku mendukung setiap perempuan, setiap laki-laki pun untuk selalu berpendidikan sih. Even kalau bisa, kita kan udah ada wajib sekolah juga ya, itu dilakuin. Kalau misalnya di luar wajib program tersebut ternyata qadarullah berhalangan dengan situasinya, berbagai faktor, misal ekonomi apa atau apa, memang itu complicated gitu. Gak sesederhana itu untuk bisa kayak menyalahkan beliau juga, maksudnya kepada teman-teman yang belum berkesempatan untuk kuliah atau berpendidikan. It's okay, asal kita tuh punya pandangan kita sendiri, kita masih mau belajar. Kan belajar gak harus dari sekolah sebenarnya, dari pengalaman itu sendiri. Kayak aku exchange itu juga belajar, dan itu banyak banget dari experience aku yang aku dapat dan gak aku dapat di kampus. Makanya selain belajar itu, satu, coba untuk tetap explore banyak hal. Even nanti kamu udah jadi ibu, kamu udah jadi nenek gitu, di hari tua tuh seru kalau kita punya hobi. Menurut aku, kita nggak akan jadi overthinking, kita nggak jadi emosional, bosan gitu kan. Ada kegiatan, kayak even ngerajut. Misal kamu baru start ngerajut di umur 60, berarti kan kamu belajar lagi. Itu energi yang kamu dapat dari situ, itu yang akan harus kamu keep the pace gitu loh. Kamu harus tetap bertumbuh, berkembang gimana pun caranya dari situ. Itu pendidikan yang kamu dapat secara informal. Jadi kayak selain untuk orang, untuk diri sendiri sih. Kayak kita nggak ada yang tahu situasi bakal kayak gimana kan. Oke, mungkin dari kakak nih, ada nggak sih sosok perempuan gitu yang bisa menginspirasi kakak gitu untuk menjadi seperti ini gitu? Seperti Okay. sekarang ini. Mama aku. Sebenarnya kalau formal, perempuan-perempuan di keluargaku, aku sangat salut dengan mama, tante, nenek aku. Nenek aku teknik, dan tante aku ada yang ekonomi, ada yang kedokteran. Mamaku tuh di ekonomi, jadi emang di sosum. Dan kalau secara karir, beliau lebih fokusnya di ibu rumah tangga. Tapi gimana beliau bisa menurunkan karakter, gimana beliau bisa menggambarkan, this is life loh, gitu loh, ke anak-anaknya gitu. Jadi aku sampai di fase ini juga salah satunya karena mikir beliau gitu loh, kayak kok nih pengen loh untuk membahagiain beliau ketika nanti aku udah kerja, nanti beliau harusnya udah nggak usah mikirin anak-anaknya lagi. Aku pengen bisa meningkatkan kualitas hidup dan bisa ngasih ketenangan gitu ke beliau. Gimana caranya ya? Berarti aku mau nggak mau harus berusaha kan. Dan gimana aku berusaha itu, gimana aku bisa berjenjang karir itu harus dimulai dari pendidikan aku juga. Kalau misalnya ditarik dari kuliah gimana, berarti SMA aku harus benar, SMA aku benar berarti pas SMP aku harus benar, SMP aku benar berarti aku SD harus benar. Sebenarnya kita tuh udah harus survive dari awal guys, dari kita lahir gitu kan. Kayak gitu. Jadi aku sangat mengapresiasi beliau, walaupun ya wajar anak mama juga, maksudnya hubungan antara mama dan anak juga kadang berantem enggak gitu ya. Mungkin cukup untuk pertanyaan tentang seputar Kartini ini. Oke, terima kasih. Mungkin untuk terakhir sih Kak,
apa harapan kakak untuk mahasiswa FP gitu ke depannya? Mungkin ada pesan kesan ataupun ada yang mau disampaikan gitu? Oke. Aku berharap mahasiswa FP pun punya pride-nya sendiri. Kalau kalian nggak punya pride itu dari apa, kayak kalian merasa oh aku salah jurusan atau apa, it's okay. Tapi kalian udah nyebur guys. Kalau kalian nggak bisa memanfaatkan di departemen atau kalian nggak bisa memanfaatkan yang bare minimum, coba explore keluar gitu loh. Cari kesenangan kalian kayak gimana. Aku senang, aku yapping, aku suka ngomong, terus kayak alhamdulillah dapat kesempatan untuk explore MC, moderator, narasumber, itu senang sih. Tapi tetap ingat aja kalian punya hak dan kewajiban tadi. Kewajiban kalian sebagai mahasiswa jangan dilupain gitu loh. Kalian mau yang non akademik, akademik, it's okay, dibalansin aja. Karena setiap orang punya potensinya, setiap orang punya bidangnya. Aku bisa jadi nggak jago nabuh atau apa gitu kan. Tapi teman-teman aku banyak banget yang jago gitu kan. Mereka dekor and everything, it's so good. Dan kalau kalian nggak dapat kewajiban, hak kalian, coba terus tuntut itu sih. Karena itu hak kalian, sarana prasarana yang sebenarnya bisa didapatkan. Dan juga banyak guys organisasi, banyak kesempatan di luar FPIK sendiri. Bukan berarti yang di FPIK itu jelek. Itu tolong dicatat, itu kayak direkam gitu. Aku nggak ngomong kayak gitu, jangan di-cut terus kayak fitnah bos gitu. Jangan. Kalian pilih aja tempat yang nyaman sesuai dengan tujuan kalian. Set your goals. Terus siapa aja yang bisa kamu ajak sinergi, siapa aja yang bisa kamu ajak untuk kerja sama. Karena nggak mungkin kamu ngelakuin itu sendiri. Jadi tetap cari teman sih, teman yang bisa berkembang, bertumbuh, dan nggak bikin kamu stuck di situ. Bukan yang di toxic relationship and everything yang sekali salah atau apa langsung ngangkat atau apa. Sebenarnya banyak cara pendewasaannya, dan aku harap kita semua di in this economy gitu ya, yang emang lagi susah gitu, lagi kayak kita nih, dan kita dipaksa untuk benar-benar bisa survive. Kalian nggak bisa kalau cuma jadi ordinary student gitu loh. Kalian harus buka pintu peluang kalian sendiri, mau nggak mau. Tapi jangan bikin stres ya, dibawa enjoy ya. Kayak gitu sih. Berarti emang dari kitanya aja Kak, cari nyamannya di mana, terus juga sama teman-teman yang lainnya juga. Iya, tapi jangan terlalu nyaman juga, karena kadang ada yang bilang jangan di zona nyaman iya, terus gitu ya. Ya sesekali coba untuk keluar. Itu sebenarnya zona nyaman tuh nggak harus yang se ekstrim itu. Kayak tadi kamu merasa takut, itu sebenarnya udah nggak nyaman kan. Iya. Kalau kamu nggak jadi daftar, kamu balik ke zona nyaman. Iya benar. Kalau kamu jadi daftar, itu kamu udah keluar dari zona nyaman. Sebenarnya sesimpel itu, nggak harus yang kayak oh misalnya aku nyamannya nih di public speaking, terus tiba-tiba besok aku pengen ke bisnis ekonomi. Enggak kayak Beda gitu. lagi. Kegedean, lompatnya kejauhan. Sesimpel itu sebenarnya. Coba untuk bikin suatu informasi itu agak simpel, baru kamu breakdown and everything gitu. Kayak gitu sih. So I hope kedepannya mahasiswa FPIK juga bisa mengembangkan diri mereka, potensi mereka, dan outstanding sendiri sih. Outstanding to be inspiring. Oke. Outskills gitu. Oke, mungkin sekian Tika, cukup untuk hari ini. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Ruby udah menyempatkan waktu nyak sini. Mohon maaf juga kalau misalkan aku ada salah-salah kata ataupun tindakan ataupun dari kami ada yang kurang, mohon maaf ya Kak. Thank you so much sekali lagi teman-teman udah ngundang aku juga. Semoga yang kalian harapkan dari aku ada. Kalau misalnya ada yang kurang atau apa, bisa kontak-kontakan aja sama aku. Semoga kita kedepannya juga masih bisa kontakan lagi gitu. All the best for all of us. Oke, Thank you.